Analisa santuy kembali mengudara bersama gua Felix. Kita intro dulu yuk. Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang serba-serbi sepak bola Liga Jepang. Kayak apa sih cerita-cerita di balik sepak bola Liga Jepang? Kita sebelumnya minum dulu ya. Enak banget. Ya, kita mulai. Jadi setiap negara tuh kan punya ciri khas menamakan klubnya ya. Ada yang pakai kayak di Indonesia per atau P, atau di Inggris kata United atau City, atau di Italia pakai sebutan Calcio, terus atau di Jerman yang pakai singkatan-singkatan yang banyak. Nah, kalau di Jepang gimana? Nah, kalau di Jepang nih ceritanya gini. Tahun 92 mayoritas tim bola Jepang tuh selalu menggunakan nama perusahaan, karena kita tahu di Jepang banyak banget perusahaan multinasional kayak All Nippon Airways SC, Mitsubishi Motors, Yanmar Diesel. Tapi setelah tahun 92 klub bola asal Jepang umumnya menggunakan nama kota dari mana klubnya itu berasal, juga menambahkan kata-kata dari bahasa asing di depan atau di belakang nama kota, yang terkadang ada 2 atau 3 kata asing yang digabungkan dan menjadi nama baru yang unik tapi penuh makna, sejarah, dan filosofis. Ada beberapa contohnya kok, karena kita tahu Jepang itu negara yang punya banyak filosofi sejarahnya. Nih, ada pertama nih, ya, tadi klubnya Andres Iniesta, Vissel Kobe. Klub ini berasal dari kata victory atau kemenangan dan vessel kapal laut. Jadi kata itu dipilih untuk menggambarkan Kobe sebagai kota pelabuhan utama di Jepang dan penghasil wagyu paling besar di Jepang. Nenek moyang orang Kobe memiliki sejarah panjang sebagai pelaut unggul yang menjelajah ke seluruh dunia. Lalu ada Vanforet Kofu. Klub yang pernah dibela Andik Firmansyah ini berawal dari bahasa Prancis ya, fan dan foret. Fan itu angin, kalau diserap ke bahasa Inggris jadi wind. Foret itu hutan, kalau diserap ke bahasa Inggris jadi forest. Jadi disebutnya angin hutan. Kenapa namanya angin hutan? Jadi nama itu berasal dari frase terkenal dari penguasa Kofu di tahun 1500-an bernama Shingen Takeda, yang memiliki spanduk perang yang bertuliskan cepat-cepat angin, tenang seperti hutan, ganas seperti api, dan diam seperti gunung. Taktik perang Shingen Takeda di masa Zunzu ini adalah Furin Kazan. Furin Kazan ini kalau kalian pengen tahu ceritanya ada di Detektif Conan. Episodenya yang berjudul Furin Kazan. Di situ kasusnya di mana Heiji Hattori dan Conan bersama Inspektur Yamato sedang berusaha untuk mencari tahu tentang kasus pembunuhan berantai yang didasari dari filosofi Furin Kazan. Sebenarnya ada 2 filosofi lagi, tapi yang umumnya adalah filosofi yang dipakai di Shingen Takeda adalah yang 4 tadi itu. Cepat seperti angin, tenang seperti hutan, ganas seperti api, dan diam seperti gunung. Lanjut. Ada Kashiwa Reysol. Nah, klub yang berseragam kuning hitam kayak Borussia Dortmund itu berasal dari bahasa Spanyol, Rey dan Solnya. Karena Reysol itu secara harafiah berarti Rey itu raja, Sol itu matahari, berarti raja matahari. Sebelumnya Kashiwa Reysol itu bernama Hitachi Soccer Club karena ini adalah klub yang dibangun oleh perusahaan Hitachi di daerah Kashiwa. Nama itu dipilih karena kotanya Kashiwa konon adalah kota dengan sinar matahari terbaik selama musim panas di Jepang. Lalu ada ini klub pertamanya Hideyoshi Nakata, yaitu Shonan Bellmare. Jadi Shonan Bellmare itu Bell itu gabungan 2 kata dari bahasa Italia. Bell itu bella, berarti indah, mare itu laut. Nama itu dipilih karena wilayah tempat Bellmare bermarkas itu Shonan itu ada di Teluk Sagami yang katanya memiliki pemandangan laut yang indah. Nah, ada tambahan-tambahan lagi nih. Ada Kawasaki Frontale. Kawasaki Frontale itu dalam bahasa Italia frontale itu menyerang. Kemudian ada Blow Beach Akita yang berarti blow itu biru, beach itu petir. Jadi petir biru dalam bahasa Jerman. Lalu ada Tokyo Verdy yang sempat ada filosofi logo klubnya yang gue bahas dulu, hijau, verde dalam bahasa Portugis.
Kemudian ada Virtien Mie. Mie ya, bukan Mi bacanya. Virtien Mie. Itu 14. Jadi Virtien itu adalah 14, angka 14 dalam bahasa Belanda. Yang ini cukup unik. Kenapa namanya Virtien Mie? Jadi kalau dari provinsi Mie ini ternyata terinspirasi dari nomor punggung 14 dari legenda timnas Belanda, yaitu Johan Cruyff. Nah, sekarang kita mau ngeliat kayak apa sih struktur pembinaan sepak bola muda di Jepang sampai mereka sukses melahirkan pemain yang bisa abroad ke Eropa. Ada 3 platform utama yang dipakai dalam sistem sepak bola Jepang yang digunakan untuk menghasilkan pemain berkualitas ketika mencapai usia 18 tahun. Ada 3 sistem. Ada sistem sepak bola sekolah menengah atau All Japan High School Soccer Tournament, terus sistem sepak bola remaja, sepak bola klub remaja, yaitu Japan Club Youth Football Championship, dan Prince Takamado Trophy. Semua sistem di atas menggunakan pemain muda U15 dan U18. Kita kasih bayangan gini deh untuk yang sistem sepak bola klub remaja dan sistem sepak bola SMA. Kalian tahu kan Kapten Tsubasa? Nah, itu stepnya berjenjang. Jadi kayak di SMP Tsubasa dan kawan-kawan lawan Tohonya Hyuga. Nanti pas SMA itu gilirannya Misaki sama Hyuga tanding lagi sebagai tim SMA Nankatsu sama SMA Toho. Jadi sistemnya tuh modelnya kayak gitu. Baru habis itu mereka naik ke Prince Takamado Trophy. Nah, kita ke sistem sepak bola SMA dulu ya. Jadi dalam sistem SMA ini mereka memiliki sekolah tertentu yang dikenal sebagai sekolah yang memiliki klub sepak bola ya. Misalnya kayak SMA Higashi, SMA Fukuoka, SMA Otsu, dan lain-lain. Setiap prefektur di Jepang akan mengadakan turnamen sepak bola untuk mencari tim yang akan mewakili prefektur mereka di tingkat nasional. Nah, mirip-mirip kan kayak kejuaraan nasional yang di Kapten Tsubasa. Umumnya hanya satu sekolah yang akan membawa tantangan ke tiap prefektur. Puncak dari turnamen ini adalah turnamen kejuaraan nasional yang diadakan setiap akhir tahun. Nah, turnamen yang cukup bergengsi ini mendekati edisi ke-100 loh, dan sukses melahirkan banyak pemain-pemain yang besar dari sekolah SMA kayak Keisuke Honda, Shinji Okazaki, Gaku Shibasaki, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua yang bawahnya lagi yaitu sistem klub remaja. Nah, ini SMP biasanya. Melalui sistem ini sudah ditetapkan oleh J-League. Klub yang memiliki keanggotaan harus memiliki pengembangan pemain mudanya sendiri. Misalnya nih, FC Tokyo punya 11 akademi di daerah kampung halaman mereka. Masing-masing akademi ini memiliki skuad di bawah umur dari U8 hingga U15. Tapi FC Tokyo U18 itu regu dari youth elite-nya untuk FC Tokyo dan hanya memiliki 1 tim. Jadi dari 11 akademi, hanya yang terbaik yang memenuhi syarat untuk masuk tim U18. Sorotan dari sistem sepak bola klub remaja ini, J-League, adalah turnamen J-Youth Cup yang diadakan setiap tahun untuk mengetahui tim terbaik, tim junior terbaik. Terus bagaimana dengan klub yang nggak punya keanggotaan J-League? Jepang tidak mengecualikan klub lain yang tidak memiliki standar keanggotaan J-League yang sangat tinggi untuk mengikuti turnamen ini. Nah, kemudian ada Prince Takamado Trophy. Ini adalah liga remaja paling elit dalam pembinaan sepak bola Jepang, karena kalau 2 platform sebelumnya hanya berfokus pada satu aliran, yang mana kalau di SMA itu lebih ke klub sepak bola, kalau yang klub remaja itu lebih berfokus kepada klub J-League yang dipegang J-League-nya langsung. Nah, Liga Prince Takamado Trophy ini menggabungkan keduanya. Jadi partisipasinya terbuka untuk klub SMA sampai klub sepak bola yang U18 dan U15 di seluruh Jepang. Jadi ini benar-benar dari muda mereka udah saling bersaing. Di Liga Prince Takamado ini punya 3 tahapan, yaitu Championship, Premier League, Prince League. Pemenang dari setiap divisi akan lolos ke Championship dan bersaing untuk memperebutkan gelar King of Japan Youth Cup setiap tahun. 2 tim terbawa di setiap divisi akan turun ke Prince League, total 4 tim. Nah, kemudian setiap pembukaan musim J-League, mereka akan mengadakan pertandingan yang disebut Next Generation Match. Next Generation Match itu apa? Jadi pertandingannya akan mempertemukan 2 tim dengan 11 starting 11 terbaik, yaitu yang terbaik dari SMA dan yang terbaik dari klub-klub J-League Junior. Nah, pemain berusia 18 tahun yang terpilih dalam skuad ini dinilai yang memiliki kualitas terbaik untuk tampil menonjol sebagai pemain profesional. Nah, sekadar informasi juga ya,
mereka tidak punya sistem di bawah umur lagi setelah U18. Jadi semua pemain akan berlatih langsung dengan para pemain senior. Jadi gak heran kalau banyak pemain muda Jepang berprestasi dan berpengalaman seperti Takekubo yang sudah mendapat kontrak profesional di usia 18 tahun di Real Madrid, tapi sekarang lagi dipinjam kemana-mana, terakhir sekarang di Mallorca. Ataupun Hiroki Abe yang sempat dapat kontrak profesional di Barcelona di usia 20 tahun tapi belum naik karena masih di tim B. Tapi di J-League sekarang lagi digodok untuk skuad U23, di mana 3 klub sekarang jadi pionir atau jadi bapak foundernya, yaitu FC Tokyo, Gamba Osaka, dan Cerezo Osaka. Nah, dari sini aja kita udah bisa banyak belajar dari sepak bola Jepang loh, bahwa sepak bola mereka dibangun dengan terstruktur, rapi, dari zaman sekolah. Istilahnya dari sekolah mereka sudah berprestasi sampai ke klub profesional dan menghasilkan pemain-pemain berkualitas sampai ke luar negeri. Kalau kita bisa meniru sistem kayak gini, wah, bisa deh kita main di Spanyol, jadi Itali bisa, bahkan sampai ke Inggris pun juga bisa. Asalkan kita memiliki sistem yang terstruktur dan tertata rapi seperti Jepang. Tapi ya semoga itu terjadi dalam beberapa tahun datang. Amin. Oke, thanks for watching.